welcome back to my channel. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena biar gue makin semangat gitu upload videonya. Maaf banget guys, gue jarang upload video karena kalian gak subscribe guys, kalian cuma nonton. Jadi please subscribe, oke? Video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana caranya apply visa spouse ke UK. Karena banyak banget orang-orang yang komen ke gue, kayak DM gue atau nanya kayak Kak gimana kalau apply visa UK, Kak gimana, dan gue biasanya suka jawab, dan gue selalu jawab panjang lebar sebisa gue gitu. Tapi kadang gue capek juga karena harus membalas banyak gitu, jadi daripada gue tiap kali DM balas, DM balas, mending gue bikin videonya. Lebih gampang juga kali kalau video gitu kan. Nah oke guys, karena tadi gue ngerasa rambut gue sangat acak-acakan jadi gue nyisir dan agak diikat. Sebelumnya gue mau buat disclaimer dulu kalau gue bukan agent, gue bukan petugas imigrasi, gue bukan siapapun yang tahu segalanya tentang visa. Gue di sini hanya menceritakan dan share pengalaman gue ketika gue apply visa UK. Oke? Jadi beda cerita, terkadang beda juga hasilnya, beda harganya. Jadi guys, tenang, jangan marah sama gue, oke? ngelawan anak kecil segini aja nggak bisa lo. Oke guys, langsung aja kita mulai video. Sebelumnya, congrats buat kalian yang ada di tahap mau menuju pernikahan atau sudah menikah dan lagi mau apply visa. Video ini khusus buat kalian yang lagi nikah sama orang UK atau cuma pengen tahu aja gimana sih susahnya bikin visa spouse di UK. Guys, video ini panjang banget karena gue jelasinnya detail satu-satu biar kalian ngerti gitu. Jadi kalau kalian yang gak suka tipe video yang duduk gitu, mendengarkan yang panjang gitu, ngomong terus, bisa gak suka, kalian bisa skip videonya aja. Tapi jangan sih kalau bisa ditonton gitu. Oke guys, please kalian siapin kertas, siapin pulpen untuk tulis apa aja yang perlu dicatat, oke? Ada 2 jalur yang kalian lalui untuk apply visa spouse ke UK. Yang pertama adalah jalur independen atau jalur pribadi, jadi kalian nggak pakai agent sama sekali. Dan yang kedua adalah kalian pakai agent atau bantuan. Nah, pemilihan agent ini juga hati-hati karena nggak semua agent itu credible dan juga mereka rata-rata mahal. Jadi sebelumnya gue udah apply visa UK untuk tourism, which is sebelum gue nikah sama suami gue. Jadi ketika gue apply, ternyata gue ditolak dengan alasan bahwa waktu itu suami gue itu belum punya penghasilan, dia masih ibunya yang menjadi sponsor gue, which is itu dia belum jadi mertua gue dan dia mensponsori gue, dan itu big no-no buat kedutaan Inggris. Waktu itu gue udah keluar duit banyak banget, dari mulai keluar duit buat visanya sampai gue udah beli flight tiket juga, gue udah bayar untuk yang fast track, dan kalian udah kebayang kira-kira 5 jutaan, 6 jutaan tuh kayak hangus gitu aja, dan itu lama banget ternyata hasilnya. Karena gue sempet ditolak waktu itu, akhirnya gue stres sendiri. Gue stres, gue nggak tahu, gue bingung harus melakukan hal apa. Akhirnya gue dan suami memutuskan untuk oke, kita akan cari agent. Oke guys, gue akan jelasin ke kalian kronologi one by one-nya ya. Jadi dari bulan Januari 2019 gue udah mulai persiapan untuk ngumpulin dokumen supaya kita gampang gitu ya apply visanya nanti. Sebelum gue dapetin agent, gue udah ngumpulin semua dokumen-dokumen. Dokumen apa sih yang dibutuhkan? Nah, dokumen ini kalian taunya itu dari website UK, yaitu www.gov.uk/browse/visa-immigration. Nanti gue tulis di description box, jadi kalian tinggal klik aja. Semua informasi yang dibutuhkan itu ada di situ. Oke? Jangan kalian buka yang namanya blogspot atau kayak artikel-artikel. Boleh sih kalian buka cari, tapi terkadang cerita kalian sama cerita mereka tuh kan suka beda ya. Jadi benar-benar kalian harus hati-hati, karena waktu itu gue baca dan disitu katanya kalian harus beli tiket dulu lah, harus beli health insurance dulu segala macem. Gue udah beli itu semua ketika gue apply waktu itu ya, bukan yang spouse, yang waktu itu. Ternyata itu semua gagal dan akhirnya ya hilang aja gitu duit gue. Sampai kalian termakan oleh yang namanya artikel di blogspot yang belum tentu itu valid gitu. Jadi yang paling benar buka gov.uk.
Nah, kenapa Kak gue suruh kalian buka website itu? Karena tahun ini bisa jadi beda untuk tahun selanjutnya. Kalian harus make sure kalau yang dibutuhkan di tahun itu adalah yang itu. Karena tiap tahun rules mereka berbeda, apalagi sekarang ada Brexit ya. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk cek si website itu apa yang dibutuhkan untuk apply spouse visa UK. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu benar-benar menyita waktu kalian, menyita jiwa raga kalian. Apalagi gue waktu itu ya guys, gue lagi sibuk banget, gue lagi sibuk MasterChef. Kalau kalian nonton MasterChef Indonesia season 5. Hah? Mau dikasih seleri? Mana? Itu. Enggak. Ini ke sini. Itu sibuk-sibuknya namanya anak kreatif ya. Udah kreatif MasterChef itu udah pasti ribet seribet-ribetnya, dan gue lagi ngurusin itu dan gue ngurusin apply visa. Se-stres itu guys ketika semua itu terjadi. Tapi untungnya di sela-sela kalau hari Sabtu atau Minggu nggak lagi syuting gitu, gue sempetin lah untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah financial support, nanti gue jelasin satu-satu. Yang kedua adalah accommodation, yaitu tempat tinggal di sana. Yang ketiga adalah English language. Terus ada TB test, tuberculosis. Ada ID atau documents. Form VA-F4, which is untuk apply spouse visa. Yang terakhir adalah story kalian berdua, evidence. Story ini paling penting guys, gue akan jelasin nanti di akhir ya. Oke, yang pertama adalah financial support. Karena untuk kalian apply ke sana itu nggak cuma-cuma guys, dutanya banyak sekali, oke? Jadi suami kalian itu harus melampirkan dokumen kalau dia itu setahun, waktu itu gue kalau nggak salah setahun itu gaji suami kalian itu harus di atas 17.600 pounds per tahun. Seingat gue segitu ya. Untuk melampirkan dokumen financial ini, suami kalian harus dapat surat keterangan dari kantornya dia, which is menyatakan kalau suami kalian kerja di sini, dan gaji segini, jabatannya apa, kayak gitu. 3 bulan sebelum kalian apply. Jadi jangan kelamaan gitu, misalnya tahun lalu terus kalian apply-nya sekarang gitu, itu akan lama sekali guys. Yang jelas tuh slip gaji, jangan lupa slip gaji itu dilampirkan. Yang ketiga adalah rekening koran. Rekening koran ini sebenarnya kalau di UK kalian bisa print aja atau bisa ke bank mungkin, tapi waktu itu suami gue sih cuma nge-print doang. Nah itu adalah financial document yang menjelaskan kalau gue gak akan jadi gembel guys di UK gitu. Gue akan disupport sama suami gue dengan gaji yang segini. Sampai sini paham? Kalau belum paham, komen di bawah ya, oke? Gue takutnya ada yang gue lewatkan gitu. Next adalah accommodation. Kenapa accommodation ini penting? Dutaan besar Inggris itu nggak mau berpikiran kalau oke, suaminya punya uang, tapi suaminya nggak punya rumah. Lo nggak mau jadi homeless kan guys? Lo mau tinggal di sebuah rumah. Jadi waktu itu, suami gue masih tinggal di rumah orang tuanya dia, which is gue tinggal di rumah mertua. So, satu dokumen dari akomodasi ini adalah proof of home ownership. Jadi menjelaskan kalau ini loh si nyokapnya suami gue itu dan bokapnya suami gue memiliki rumah ini. Itu dibuktikan di dokumen itu. Yang kedua adalah housing report by chartered surveyor. Jadi kayak lembaga sensus kali ya. Jadi mereka ada kayak housing reportnya gitu. Yang ketiga adalah home owner letter. Di home owner letter ini menjelaskan kalau oh ya, saya sebagai pemilik rumah, which is mertua gue, mengizinkan menantu saya untuk tinggal di rumah saya. Jadi ada kata-kata itu, tanda tangan dan tanda tangan. Dan yang terakhir untuk dokumen accommodation adalah utility bill. Jadi biasanya kalau di UK itu proof of address-nya adalah utility bill. Jadi misalnya kita bayar gas, kita bayar council tax, mereka akan ada dokumen dengan nama kalian di situ. Itu adalah accommodation. Ini baru 2 ya guys, sabar. Oke, dokumen yang selanjutnya adalah academic qualification in English guys. Jadi ada 2 ketentuan, yaitu jadi kalian punya kualifikasi university degree yang menjelaskan kalau kalian itu diajarkannya dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah jadi kualifikasinya kalian itu diterima oleh UK NARIC. UK NARIC itu kayak ada lembaganya yang menjelaskan kalau oh ya ini nih si ini tuh bachelor degree dan dia qualified lah. Atau kalau kalian misalnya kuliah tapi nggak dalam bahasa Inggris penyampaiannya,
dan kalian bukan lulusan bahasa Inggris, which is bukan kuliah yang kampus internasional dan sebagainya, itu kalian harus take IELTS test. Dan sebenarnya ini nggak susah karena tesnya ini kalian hanya butuh A1 in speaking and listening, which is dia itu nggak intermediate juga, masih elementary lah ya, di bawahnya gitu. Jadi kalian gak usah benar-benar fluent banget, yang penting hasil dari tes kalian itu A1. Karena gue lulusan sastra Inggris, which is ketika gue kuliah itu diajarkan adalah bahasa Inggris, jadi gue gak butuh tes IELTS, dan gue senang sekali tidak usah melakukan hal itu. Jadi untuk mendapatkan UK NARIC Certificate itu nggak mudah sayang, karena kalian nggak cuma hanya ngelampir ijazah kalian, tapi kalian juga harus nyertain kayak surat dari kampus gitu kalau menjelaskan kalau this course was taught in English gitu. Kalian apply ke UK NARIC. Gue lupa harganya berapa, nanti gue tulis aja di sini. Harganya segini ya. Nah udah, abis itu gak lama sih, kira-kira 2 mingguan si UK NARIC itu jadi. 3 dokumen itu udah. Oke. Gue ngos-ngosan nih guys, karena ini video panjang banget. Next adalah TB test atau tuberculosis test. Kenapa tuberculosis test ini penting? Gue juga nggak tahu. I don't know why. TB test ini harus dilaksanakan 6 bulan sebelum kalian kayak gitu ke UK. Jadi dihitung-hitung aja jaraknya, jangan terlalu jauh gitu jaraknya. Kalau kalian 8 bulan sebelumnya udah TB test, nanti takutnya expire si TB test itu. Kalian harus tes di mana? Ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh kedutaan Inggris guys. Jadi kalian gak bisa misalnya gue mau ke puskesmas aja TB test, gak bisa guys, tidak bisa. Gue lupa TB testnya harganya berapa, ntar gue tulis di sini. Dan itu TB testnya adalah di tes terdekat dari lokasi gue adalah Rumah Sakit Premier Jatinegara, which is di Jakarta ya guys. Itu sebenarnya gampang banget, kalian cuma tinggal make appointment, udah gitu dateng, terus kalian di ronsen segala macam, ya udah kalian pulang. Dan itu nggak lama sih, sebentar doang gitu guys. Hasilnya keluar itu tuh nggak lama sih guys, kayak semingguan apa 3 hari apa 4 hari gitu. Jadi mereka ngubungin gue dan bilang kalau tesnya udah jadi dan bisa diambil gitu. Next adalah form VAF4. Ini form yang harus kalian isi, ya form biasa aja, kalian cuma tinggal download aja di website officialnya. Udah kalian isi. Ini adalah story. Story itu penting banget guys, karena kan ini adalah istilah pondasi dalam rumah kalian gitu guys. Jadi kalau kalian tidak menjelaskan hubungan kalian bersama suami kalian, itu adalah semua nothing. Semua dokumen yang kalian kumpulkan dengan jerih payah kalian itu semua di dalam story itu ada 1 lembar menjelaskan bagaimana kalian bertemu dengan suami kalian, berapa kali kalian ketemu, dan disisipkan ya, kayak misalnya tanggal segini, bulan segini suamiku datang ke Indonesia dan dia tinggal di sini, flight atau hotel booking terlampir gitu. Gue bersyukur sih karena suami gue ketika dia selalu kesini itu dia selalu nginep di hotel sendiri. Jadi kalau ketika dia nginep di hotel itu ada bookingnya, nggak tinggal di rumah gue gitu. Jadi kalau nginepnya di rumah gue kan nggak ada buktinya gitu kayak. Tapi kalau kalian nginep di hotel tuh ada gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk bagi-bagi job desk sama suami gue, karena kalau kalian yang misalnya satu negara, kalian sama-sama, misalnya suami kalian tinggalnya di Jakarta gitu ya, kalian bisa gampang gitu untuk komunikasi. Tapi kalau kalian yang pasangan di luar negeri, di Inggris terutama, kalian tidur, dia bangun, kalian tidur gitu, jadi agak susah menyesuaikan waktunya. Jadi saran gue, tips dari saya Anissa, asik. Tipsnya adalah kalian harus siapin dokumen Google Drive untuk bersama. Gue taruh di description box supaya kalian bisa download. Jadi kalian nanti tinggal isi bersama suami kalian. Yang kedua adalah flight invoice-nya guys, karena kan itu menunjukkan berapa kali kalian ketemu sama suami kalian. Karena kalau misalnya kalian tiba-tiba ketemu sekali terus langsung nikah, itu akan menjadi tanda tanya besar. Tapi please jangan berbohong ya, jangan berbohong kayak di apply visa itu, jangan kali-kali berbohong dan bilang kalau suami aku visit aku segini kali, berapa kali. Pokoknya sejujur-jujurnya, karena kalian nggak mau ada ketahuan menipu gitu ya di kemudian hari. Hotel, udah gitu foto-foto. Ini foto-foto penting dan sangat panjang. Ini panjang banget guys. Jadi
Gue sama suami gue bagi tugas, gue yang ngumpulin foto-foto dari mulai segala macam sampai dia kesini tanggal berapa itu harus jelas ya, detail banget, jangan sampai kalian kehilangan momen gitu. Sebanyak apapun gak apa-apa, berlembar-lembar, ratusan ribu lembar tuh gak apa-apa, tapi sampai yang kayak berbagai gaya di satu tempat jangan, tapi per momen aja gitu ya. Misalnya momen-momen penting gitu, misalnya lagi ketemu keluarga, lagi ketemu teman-teman kalian, itu kan membuktikan kalau relationship ini nyata adanya, bukan online atau bukan pernah ketemu atau gimana. Jadi suami gue ini yang paling capek karena dia harus ngumpulin conversation kita selama kita pacaran, which is oh my god, itu sangat panjang banget. Gue inget sampai beratus-ratus, dan kan gak semua ya guys kita harus kasih ke UK visa gitu. Ada yang beberapa yang gak mesti diulang-ulang lah gitu, kayak misalnya halo babe, morning, itu nggak perlu diulang-ulang. Pokoknya pinter-pinter kalian aja sih nyusunnya kayak gimana gitu ya. Oke deh, bulan Januari itu adalah ngumpulin semua dokumen harus diurus gitu. Nah lanjutannya gue akan bikin ke video part 2 supaya nggak terlalu kepanjangan di video pertama. Gue kirim pakai DHL, harus keluar uang lagi guys, 850.000 untuk kirim dokumen doang ke Inggris. Kan itu udah lebih dari 100 juta kali kalau gue hitung-hitung. Thank you guys yang udah nonton, jangan lupa nonton di video selanjutnya. Oke, thank you guys.